Temanku seiman, kali ini kita akan membahas kisah yang sangat menarik, kisah Ashabul Kahfi di dalam surah Al-Kahfi. Kita mulai kisah ini dari sebuah kota pada kerajaan Romawi kuno bernama Absus, yang mana rajanya namanya adalah Decianus. Kisah Ashabul Kahfi terjadi di dua periode kekuasaan. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan yang mana para manusianya mereka menyembah berhala dan bintang-bintang serta matahari. Dan kekuasaan periode kedua, pemerintah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, kisah Ashabul Kahfi terjadi di dua kurun kekuasaan. Adapun waktunya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kisah Ashabul Kahfi terjadi setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan sebelum lahirnya Isa bin Maryam, nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Artinya, Ashabul Kahfi ini masih menganut agama Yahudi dan berpegang kepada Taurat. Subhanallah. Ketika Ashabul Kahfi berada di sebuah kota yang namanya Absus, sebagian ahli tafsir mengatakan lain. Tapi itu yang masyhur dengan Raja Decianus ketika itu. Raja Decianus ini teman-teman, pada era pemerintahan Romawi kuno dulu adalah seorang penyembah berhala. Dan sebagian kaumnya penyembah matahari. Raja yang sangat diktator memaksakan rakyatnya untuk mengagungkan berhalanya. Memaksakan rakyatnya untuk melakukan kesyirikan. Maka siapapun yang tidak patuh akan perintahnya maka akan ditangkap, kemudian dibunuh, dihabisi. Maka masyarakatnya pada saat itu sangat fanatik dengan berhala. Lalu suatu ketika kemudian raja ini membuat pesta perayaan besar untuk mengagungkan berhalanya, semacam hari raya, mengundang seluruh manusia dari pelosok setiap daerah datang dari mana-mana untuk hadir ke kotanya raja. Dan itu merupakan sebuah keharusan undang-undang raja. Akhirnya datanglah manusia-manusia dari berbagai macam penjuru dan pelosok berkumpul di kota. Maka dimulailah perayaan menyembah berhala pada kali itu. Dari peristiwa ini teman-teman, ada orang-orang yang tidak setuju dengan perayaan itu. Oh, ini tidak benar kata mereka. Mereka tidak menyembah berhala. Dan mereka adalah anak-anak muda, putra dari para pembesar-pembesar kerajaan. Hati mereka itu masih hanif, tidak suka dengan kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingkari perbuatan itu. Akan tetapi karena mereka wajib hadir. Kalau enggak, mereka akan ditangkap dan dipenjara, maka semua harus hadir. Tapi kemudian tiba-tiba salah seorang dari mereka menyingkir dari perayaan itu, kemudian duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian selang beberapa waktu datang lagi anak muda, kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian beberapa waktu datang lagi anak muda, kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian datang lagi, duduk di sebelahnya, sampai jumlah mereka 7 anak muda. Tapi mereka pun tidak mau saling bertanya, ada apa dan kenapa. Dikhawatirkan satu di antara mereka adalah jasus, mata-mata kerajaan. Kalau seandainya salah bicara saja, bisa dilaporkan, kemudian ditangkap dan dipenjara, bahkan mungkin dibunuh, nyawa melayang. Mereka pun pada awalnya tidak berani untuk saling bertanya. Sampai akhirnya timbul rasa penasaran, kemudian mereka pun mulai saling bertanya, kenapa, ada apa? Kenapa pula mereka bisa berkumpul di bawah pohon itu? Setelah kemudian saling bertanya dan dijawab, rupanya mereka satu hati. Mereka tidak membenarkan perayaan seperti itu. Ya, ketika anak-anak muda ini berkumpul di bawah pohon, kemudian akhirnya ketahuan bahwa mereka tidak ikut perayaan kerajaan, akhirnya mereka pun ditangkap. Kemudian ditanya, apa gerangan Anda tidak mengikuti perayaan raja kami? Menyembah berhala-berhala kami? Subhanallah. Allah berikan keberanian anak-anak muda. Ashabul Kahfi bukan nabi. Mereka bukan para nabi. Mereka bukan para rasul. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka ujian seperti yang diberikan para nabi dan rasul. Keteguhan hati mereka luar biasa. Ketika kemudian dipanggil oleh raja, kemudian ditanya alasannya, maka mereka mengatakan, فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi.
bukan berhala-berhala itu, bukan bintang-bintang, bulan. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalaulah kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum yang kami telah jadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Subhanallah. Kemudian anak muda ini mendakwahkan dakwah tauhid di depan penguasa zalim, penguasa musyrik, penguasa kafir. Subhanallah. Dakianus, ketika raja yang diktator memaksakan orang untuk menyembah berhala, tapi anak muda ini tetap saja mengatakan kulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran walau itu pahit rasanya. Karena tahu konsekuensinya, kalau mereka menentang raja, mereka sudah tahu pasti dibunuh. Tapi subhanallah, Allah takdirkan raja ini tidak langsung membunuh anak-anak muda ini yang menyelisihi agama rajanya ini. Tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah bintang dan matahari, dan tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diberikan satu kesempatan, 3 hari untuk berfikir. Yang mengatakan 1 hari. Kalau mereka selama 3 hari mau berubah keyakinan mereka dari tauhid menuju syirik, dari ketaatan kepada Allah akhirnya taat kepada berhala, maka mereka akan diberikan jabatan tinggi, diberikan kedudukan, harta yang banyak. Tapi apa yang terjadi? 3 hari itu digunakan untuk lari, digunakan untuk kabur, menghindari ancaman raja. Karena mereka tahu konsekuensinya mereka akan dibunuh. Akhirnya mereka pun lari sejauh mungkin dari kerajaan itu. Mereka lari ke gunung dan ke bukit. Jadi teman-teman, ada beberapa riwayat. Yang pertama kita ceritakan adalah 7 pemuda yang berkumpul di bawah pohon, menghindari perayaan berhala tersebut. Tetapi di riwayat lain, hanya 6 orang saja. Kemudian mereka lari, dan orang ketujuh mereka bertemu di perjalanan ketika mereka melarikan diri dari kerajaan. Dan 1 orang ini membawa anjingnya. Jadi total mereka adalah 7 orang dengan 1 ekor anjing. Dan ketika mereka melarikan diri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan mereka menemukan sebuah gua. Dari sinilah kisah Ashabul Kahfi dimulai, yang mana kemudian mereka masuk ke dalam gua itu. Ketika Raja Dakianus tahu bahwa anak-anak muda ini melarikan diri, marah besar raja ini. Maka raja pun memerintahkan prajuritnya untuk mencari mereka, dan disuruh untuk menangkap, dipenjarakan, bahkan mungkin dibunuh. Maka prajurit pun menyebar ke sana kemari, tapi Allah takdirkan mereka tidak bisa menemuinya. Sampai ada beberapa prajurit yang hampir menemukan gua tersebut, tetapi mereka tidak masuk ke dalam gua itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa takut yang luar biasa pada orang yang mau masuk gua itu, sehingga ketika akan masuk mereka ketakutan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rasa takut yang luar biasa kepada orang yang mau masuk ke gua itu, sehingga ketika mereka akan masuk ke gua itu, mereka ketakutan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menutup pintu gua itu. Dan mereka mengatakan kalau memang betul anak-anak muda itu bersembunyi dalam gua itu, kita tutup saja gua itu biar mereka mati di dalam sana dan tidak bisa keluar. Akhirnya kemudian anak-anak muda ini setelah berada dalam gua, mereka tidak bisa keluar karena masalahnya pintu guanya ditutup. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Karena ini terjadi karena kehendak Allah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa ashabut tauhid, para penyeru tauhid, mereka akan menang dan akan bisa mengalahkan kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan mereka dalam gua itu. Dan pintu gua itu tidak semua tertutup, tapi ada cahaya matahari yang masuk, dan itu bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang berkehendak. Perlindungan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan engkau akan melihat matahari terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberikan petunjuk Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan matahari di waktu terbit dan waktu tenggelam. Agar apa? Supaya jangan ada hewan-hewan yang membahayakan masuk ke dalam gua itu. Dan ini bentuk perlindungan.
Kemudian, perlindungan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Ashabul Kahfi yang tertidur itu berdiam diri badannya, karena mereka ditidurkan bukan sehari dua hari, melainkan 309 tahun mereka ditidurkan. Artinya 3 abad lebih mereka ditidurkan. Jadi jasad mereka tidak dibiarkan tertidur tanpa bergerak. Sebab kalau seandainya kemudian mereka tidak bergerak, tidur terus, tentu akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dari kesehatannya. Tapi kemudian ketika dibolak-balikkan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri saat tidur, maka jasad mereka terpelihara. Itulah pemeliharaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Ashabul Kahfi. Kemudian yang ketiga adalah diberikan perlindungan di mana setiap orang yang menemukan gua itu tidak berani masuk. Allah buat rasa takut yang luar biasa karena gua itu menakutkan. Allah yang membuat gua itu menakutkan bagi manusia sehingga tidak ada yang mau masuk. Maka para tentara raja terpaksa menutup gua itu, dan mereka mengatakan kalau seandainya mereka ada di dalam gua ini, mereka tidak bisa keluar dan nanti akan mati dengan sendirinya. Setelah kemudian Ashabul Kahfi ini ditidurkan sekian lama, tiba-tiba kemudian Allah takdirkan ada seorang pengembala kambing. Mengembala kambing ini melihat cuaca yang kurang baik, kemudian tiba-tiba melihat ada gua yang tertutup. Maka dia berusaha kemudian membuka pintu gua itu untuk menyelamatkan kambing-kambingnya. Dan ia pun membuang satu persatu batu yang kemudian menutupi gua tersebut. Akhirnya setelah kemudian dia berhasil membuka pintu gua itu, maka dia masukkan kambing-kambingnya di situ. Lah suara-suara kambing itu masuk ke dalam gua. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan ruh ke dalam jasad Ashabul Kahfi, dan mereka semua terbangun atas kehendak Allah. Dari sini kemudian mereka bertanya-tanya kepada yang lainnya, sudah berapa lama kita tidur di sini? Sehingga kemudian mereka mengira mereka tidur dari zuhur ke asar. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum. Berapa lama kalian tidur? Mereka mengatakan, boleh jadi kami tidur itu 1 hari atau mungkin setengah hari. Yang lain mengatakan mungkin lebih. Yang lain lagi mengatakan hanya Allah yang tahu. Akhirnya kemudian mereka menyarankan, bagaimana kalau seandainya salah seorang di antara kita keluar membeli makanan, karena kita sudah sangat lapar. Rupanya ketika salah seorang mereka diutus untuk keluar, berjumpalah dengan seorang pengembala kambing ini. Kemudian dia pun diantar ke kota. Tiba-tiba kemudian ketika hendak membeli makanan, ketika membayar, yang menjual makanan itu tidak mengenal mata uang yang dibawa itu. Ini mata uang kapan? Karena masalahnya sudah 300 tahun lebih. Artinya sudah 3 abad lebih. Tentu masalahnya sudah berbeda mata uang. Karena si penjual ini curiga, dibawalah anak muda ini kepada sang raja. Yang ketika itu kebetulan rajanya sudah berubah. Kerajaannya sudah berubah, agamanya sudah berubah. Yang tadinya mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan matahari, sekarang rajanya betul-betul menyembah Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah. Akhirnya ketika dihadapkan kepada raja, ketika mendapatkan cerita dari utusan Ashabul Kahfi ini, raja pun senang, bahagia raja, dan ingin membuktikan karena sebagian kaumnya ketika itu ada yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Maka ingin membuktikan kalau di dunia saja dia Ashabul Kahfi bisa ditidurkan 3 abad lebih kemudian dibangunkan, maka lebih mudah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia setelah diwafatkan. Ada kehidupan setelah kematian. Maka raja pun kemudian mengantar anak muda itu untuk menjemput kawan-kawannya yang ada di dalam gua. Akhirnya kemudian ketika sampai di gua, saling cerita dengan raja, maka raja pun sangat memuliakan mereka. Karena tahu anak-anak muda ini bukan anak-anak muda biasa dan bukan hidup di zaman mereka. Mereka sudah hidup di zaman dulu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan mereka tidak menua. Sebagaimana mereka ketika mereka tertidur, maka ketika mereka bangun, seperti itulah jasad mereka. Dan ini mukjizat, karomah bagi para wali. Maka setelah kemudian mereka pun dimuliakan oleh raja. Juga ada riwayat mengatakan, ketika sampai di gua Ashabul Kahfi, rajanya disuruh stop sama pemuda yang Ashabul Kahfi yang turun mencari makanan ini. Dibilang ke rajanya, engkau tunggu di sini, aku panggil teman-temanku di dalam gua. Setelah sampai di gua, diceritakan sama kawan-kawannya bahwa raja telah menunggu kita di luar gua dan raja kita telah berganti dan kita di sini selama 309 tahun. Maka salah seorang dari 7 pemuda ini mengatakan, kita telah melihat kebesaran Allah, lebih baik kita berdoa agar Allah mencabut nyawa kita dan menutup pintu gua kembali. Karena mereka khawatir
mereka akan dikultuskan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menutup gua tersebut dan mewafatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisahnya kembali di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, dan yang keempatnya adalah seekor anjing. Yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, dan yang keenamnya adalah seekor anjing. Mereka hanya berkata menerka-nerka soal yang gaib, dan yang lain juga mengatakan bahwa jumlah mereka 7 dan yang kedelapannya adalah anjingnya. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau wahai Muhammad berbantah tentang hal mereka kecuali berbantahan lahir saja. Dan janganlah engkau menyatakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada siapapun. Artinya, memang jumlah mereka itu memang diperselisihkan. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa jumlah mereka adalah 7 orang dan yang kedelapannya adalah seekor anjing. Jadi teman-teman, inilah kisah Ashabul Kahfi yang dicantumkan dalam surah Al-Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi